Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pandu Atfal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Wah, kita sudah masuk di semester 2. Nah, kali ini untuk mengawali latihan kita, Bunda Etika akan sudah menyiapkan satu materi lanjutan. Kalau yang terakhir, kalau masih ingat, yang terakhir kemarin kita sudah belajar sandi kotak satu ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja ya? Yang pertama, kita akan belajar arah mata angin. Apa sih itu arah mata angin? Nah, yang kedua, kita akan belajar kegunaan arah mata angin. Dan yang ketiga, kita akan belajar cara menentukan arah mata angin. Dan yang keempat, masih berhubungan dengan materi ini, yaitu sandi arah mata angin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar sandi kotak satu, kita hari ini belajar sandi arah mata angin. Nah, masih ingat sandi itu apa? Sandi itu kode ya. Kode yang diketahui oleh orang-orang tertentu yang berisi pesan, bisa teka-teki. Nah, seperti itu. Yang berguna untuk apa? Kemarin yang berguna untuk salah satunya mengasah otak kita. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran dari ini ya. Nah, yang pertama kita akan belajar arah mata angin. Nah, yang pertama, apa itu arah mata angin? Ada yang tahu apa itu arah mata angin? Arah mata angin digunakan sebagai petunjuk saat kita menentukan arah. Biasanya digunakan untuk kepentingan navigasi. Ya, untuk kepentingan navigasi itu secara kegunaan yang luas gitu ya. Untuk navigasi kapal, pesawat, dan yang lain-lain. Tapi sebelum kita lanjutkan materinya, Bunda pengen mengajarkan satu lagu dulu, yaitu lagu Arah Mata Angin. Ada yang sudah bisa? Kalau sudah bisa, bolehlah nanti ikut nyanyi ya. Kalau belum, boleh sedikit-sedikit didengarkan biar nanti bisa. Arah mata angin untuk menunjuk arah. Ada 8, ayo kita nyanyikan. Timur, tenggara, selatan, barat, jaya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, itu dia lagu Arah Mata Angin. Mudah bukan? Nah, dari lagu tadi kita sudah tahu sedikit beberapa arah mata angin. Ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ada 8 arah mata angin. Nah, ini dia arah mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat, jaya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, yang perlu kalian tahu, utara itu adalah kalau di dalam peta ya, di dalam peta, di dalam dinah, utara itu selalu menunjuk arah yang atas. Nah, seperti punya Bunda ini ya. Jadi utara itu ada di arah yang menunjuk ke atas ya. Selanjutnya, arah mata angin itu dibaca sesuai dengan arah jarum jam berjalannya jarum jam ya. Jadi dari utara miring sedikit 45 derajat ada timur laut. Miring lagi ada timur, lalu ada tenggara, dan yang berlawanan arah dengan utara adalah selatan. Geser lagi 45 derajat ada barat daya. Geser lagi 45 derajat ada barat. Dan digeser lagi 45 derajat ada barat laut. Itu adalah 8 arah mata angin. Nah, sekarang kita akan belajar kegunaan arah mata angin. Apa saja ya kegunaannya? Yuk kita simak baik-baik. Kegunaan arah mata angin.
Yang pertama, agar tidak tersesat. Nah, jelas ini untuk kalian yang suka traveling atau yang suka camping. Oke, nggak usah traveling, camping. Wah, aku sukanya ke mall. Boleh. Nah, agar tidak tersesat, kalian harus tahu arah mata angin. Ya, paling tidak kalian tahu 4 arah mata angin yang utama, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Jadi ketika nanti kalian tersesat atau tertinggal dari kelompok kalian, misalnya kalian baru jalan-jalan terus tertinggal dari kelompok kalian, kalian pengen jajan, yang lainnya udah jalan. Nah, biar kalian bisa mengikuti kemana arahnya, maka mungkin kalian bisa telepon ya. Kalian lagi di mana? Ini tadi jalan terus ke barat. Nah, terus ke barat, kalau kalian nggak tahu arah ke barat mana, itu nanti akan tersesat. Nah, agar tidak tersesat, maka kalian harus tahu yang mana sih arah yang barat, arah yang utara, dan seterusnya. Dan kegunaan yang kedua, nah ini adalah untuk menentukan arah kiblat, ya, arah kiblat. Kalau kita sudah tahu arah mata angin, kita akan tahu arah kiblatnya di mana. Oh, Ka'bah itu ada di Makkah. Kalau Indonesia itu posisinya adalah di timur tapi agak ke selatan. Oke, tapi kalau mau ke tenggara itu terlalu geser ya. Jadi kita bisa menentukan, oh jadi sholatnya nggak menghadap ke utara, nggak menghadap ke timur begitu ya, agar kita tahu arah kiblat. Ini juga misalnya kita lagi di gunung gitu, lagi di camping, nggak kan kalau di camping kita nggak tahu arahnya, arah kemana ya. Nah, biar tahu arah mata angin, nanti ada cara-caranya ya, biar tahu kita bisa sholat sesuai dengan kiblat. Itu bagaimana, itu nanti dicari dengan cara mencari arah mata angin. Kegunaan yang ketiga yaitu untuk mengetahui perkiraan waktu. Kok bisa? Nah, bisa ketika kita mengetahui arah timur dan barat, misalnya kita baru bepergian, mataharinya sudah agak naik. Berarti kalau kita tahu arah terbitnya matahari itu di mana sih? Jadi kita bisa memperkirakan, oh kalau mataharinya udah agak tinggi berarti oh kira-kira ini mungkin jam 9 kali ya. Nah, seperti itu untuk mengetahui perkiraan waktu. Lalu sebagai arah navigasi kapal dan pesawat, nah ini adalah kegunaan yang lebih lanjut, lebih ke depan, karena kalau di navigasi kapal, pesawat itu kan mereka ada di open space ya, ada di lautan, ada di udara, yang di situ tidak ada patokannya. Nah, maka dibutuhkan arah mata angin. Yang ketiga, kita akan belajar cara menentukan arah mata angin. Nah, bagaimana ya cara menentukan arah mata angin? Yang pertama, nah kalau kita di kota, kita bisa melihat masjid. Masjid itu pasti menghadap ke barat, ya. Jadi pintunya itu ada yang di sisi timur. Nah, kalau kita melihat tersesat di jalan tapi di kota, kita cari masjid aja lah. Kita mau pulangnya kemana? Nah, kalau udah ada masjid atau misalnya kita cari alamat, terus dibilang sama, kita tanya alamat, Bu, alamat ini di mana ya? Oh, ini ke selatan, Mbak. Terus nanti ke barat, kalau setelah ke barat nanti belok ke utara. Nah, kalau kita bingung, kita bisa cari masjid dulu. Ya, kita cari masjid. Oh, masjidnya di sini. Berarti nanti kalau ke barat ke sana. Nah, kita bisa cari masjid. Yang kedua, kita bisa melihat matahari. Nah, ini gampang sekali ya. Paling gampang dengan cara melihat matahari. Kita melihat terbitnya matahari dari mana. Ya, kalau kita ada jam, nah kita tinggal lihat nih, matahari sekarang ada di posisi mana. Kalau kita sudah agak sore nih, udah jam 2, kita lihat arah matahari di mana. Oh, kita lihat, itu kita bisa melihat arah matahari sudah condong, berarti condongnya itu ke arah barat. Dan yang ketiga, menggunakan rasi bintang. Nah, ini kalau malam hari ya. Kalau malam hari kita bisa menggunakan rasi bintang. Rasi bintang itu apa sih? Nah, rasi bintang itu susunan bintang-bintang, konstelasi bintang-bintang yang terbentuk secara alami di open space ya, di angkasa. Jadi ada 4 bintang utama. Nah, kita pakai yang paling gampang. Yang pertama untuk dilihat itu adalah rasi bintang pari, yang kalau kalian lihat di arah
rasi bintang pari itu biasanya terlihat di arah selatan. Bentuknya seperti layang-layang. Itu adalah rasi bintang pari, ya. Itu kalau kalian di malam hari baru camping, terus bingung nih pas mau turun gunung, kok bingung ya arahnya kemana ya? Kalian lihat rasi bintang pari. Nah, rasi bintang pari itu adalah menunjukkan arah selatan yang bentuknya seperti layang-layang, rasi bintang pari. Atau seperti ikan pari itu kan ya, seperti ikan pari. Dan selanjutnya itu melihat lumut di batu atau pohon yang besar. Nah, kalau ini harus dilihat di batu atau pohon yang besar ya, karena kalau pohon yang kecil tidak selalu ada lumut. Jadi ini biasanya dipakai ketika seorang survivor itu ada di alam lepas ya. Jadi misalnya baru berpetualang di gunung atau di mana itu, silahkan cari lumut. Nah, lumut atau bagian batu yang besar itu yang berlumut biasanya itu adalah menunjukkan arah timur. Kenapa? Karena cahaya matahari yang terbit dari timur itu kan belum terlalu panas ya. Makanya kalau di tempat yang itu lebat gitu ya, kalau itu dari arah timur itu pasti lumutnya masih hijau karena cahayanya tidak terlalu panas. Berbeda dengan kalau sudah sore, siang sampai sore itu biasanya cahayanya terlalu terik, maka di sisi barat batu besar atau pohon besar itu tidak akan ada lumut. Tapi ini biasanya ada di tempat yang daerah yang kayak hutan atau gunung begitu, baru bisa terlihat begitu ya. Jadi ini salah satu cara nanti kalau kalian yang suka naik gunung itu salah satunya bisa dilihat dari situ. Atau kalau mungkin dari pohon atau batu besar, kalian misalnya sudah sore, kalian mau cari jalan pulang, udah mau gelap tapi bingung gitu ya. Kalian cari pohon besar atau tadi batu besar bisa diraba. Nah, bagian yang masih hangat itu pasti menunjukkan ke arah barat. Kenapa? Karena cahaya matahari yang baru saja tenggelam itu baru saja terbenam mataharinya, pasti si pohon besar ini masih menyimpan beberapa energi panasnya ya. Jadi kalau diraba itu hangat, berarti itu adalah sisi barat, arah barat gitu ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kompas. Nah, ini paling praktis sebetulnya. Cuman kalau di alam bebas, di gunung, hutan, kebetulan HP kalian lowbat, nggak ada kompas yang digital, kalian akan kesulitan. Caranya pakai yang cara-cara di atas tadi. Tetapi bisa juga kalian menggunakan kompas sederhana yang bisa kalian buat sendiri. Nah, ini masuk materi selanjutnya saja ya. Kali ini kita hanya sebagai pengetahuan dulu. Nah, selanjutnya kita belajar sandi arah mata angin. Nah, masih ingatkah kalian semester yang lalu kita sudah membahas tentang sandi? Sandi itu adalah sebuah kode ya, yang salah satu kegunaannya yaitu untuk menyampaikan pesan rahasia dan juga untuk mengasah kecerdasan otak, karena kita harus mengolah dulu biar kita tahu apa sih bunyi sandi itu. Nah, kita hari ini akan belajar sandi arah mata angin. Ini dia bentuknya. Waduh, rumit sekali Bunda. Iya. Tapi Bunda akan mengajari caranya membuat sandi arah mata angin ini. Dan apa sih maksudnya? Nah, pertama ketika kalian ingin menggunakan sandi arah mata angin, silakan buat dulu patokannya. Ya. Ini adalah 8 arah mata angin. Tadi masih ingat ya? Kalian buat seperti ini. Ada 6 garis. 8 garis yang nanti akan kita gunakan sebagai arah acuan pertama. Di gambar yang pertama ini kalian tuliskan huruf abjad dimulai dari atas yang mengarah ke atas, utara tadi ya, yang mengarah ke atas, disusul searah jarum jam, kalian urutkan hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini nanti akan menjadi patokannya ya. Jadi yang mengarah ke atas itu huruf A, mengarah ke 45 derajat itu huruf B, mengarah ke 90 derajat itu huruf C,
ke 135 derajat itu huruf D, ke 180 derajat itu huruf E, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kalian kasih garis bantu yang pertama. Setelah kalian kasih garis bantu yang pertama, ini kalian lanjutkan hurufnya. Tadi selesai di H. Setelah H adalah I. I taruh di atas huruf A. Muter terus. I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, nanti jika ada garis ke atas dengan panah ke atas dengan garis 1, maka itu hurufnya I. Panah ke 45 derajat garis 1, hurufnya J, dan seterusnya. Kalau sudah, hurufnya masih banyak, abjadnya jumlahnya 26, maka kita kasih garis bantu yang selanjutnya untuk menentukan huruf-huruf selanjutnya. Tadi udah sampai P ya, kita lanjutkan huruf Q di atas huruf I dan muter searah jarum jam sampai huruf X. Masih ada 2 huruf lagi, Y dan Z, maka kita kasih garis bantu yang ketiga untuk menentukan kodenya. Nah, itu Y dan Z. Cuman sisa. Yang lainnya bagaimana, Bunda? Tidak masalah. Nah, di sini adalah sandi arah mata angin yang tadi kita sudah buat ya. Jadi perbedaan warna itu adalah agar untuk mempermudah kita membaca huruf mana yang menjadi kode. Contohnya, panah ke arah utara tidak ada garis bantu, maka itu adalah huruf A yang warnanya hijau. Masih tidak ada garis bantu tetapi mereng. Kita lihat merengnya ke arah timur laut, maka itu huruf B. Kalau ke arah timur tetapi ada garis bantu 1 hurufnya merah, kita baca yang huruf kedua yaitu huruf K. Atau yang mengarah ke arah selatan dengan 2 garis bantu kedua warnanya biru, maka kita lihat huruf yang warnanya biru, ternyata huruf U. Dan kalau garis bantunya 3, garis bantu ketiga warna ungu, maka kita lihat yang hurufnya warna ungu, huruf Y. Nah, itu adalah cara membaca kode sandi arah mata angin. Selanjutnya di sini Bunda sudah punya satu kode. Ini bacanya apa ya? Yuk kita cari bersama-sama. Yang pertama, arah timur. Arah timur tetapi tidak ada garis bantu, maka huruf yang hijau itu huruf C. Kalau yang ke arah selatan tidak ada garis bantu, berarti yang warna apa? Warna hijau. Warna hijau huruf pertama huruf E. Bagus. Ke arah timur laut tetapi garis bantunya 2, garis bantu kedua warna biru, maka kita cari huruf yang warnanya biru, huruf R. Dan selanjutnya ke arah tenggara tanpa garis bantu, maka itu adalah huruf D. Dan yang keempat itu arah ke atas, arah ke utara tanpa garis bantu, berarti yang warnanya hijau, huruf A. Dan yang terakhir itu adalah arah ke timur dengan 2 garis bantu, maka kita cari yang warnanya biru, huruf S. Maka kode ini dibaca cerdas. Wah, hebat sekali anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal, banyak hal sebetulnya ya. Yang pertama ada pengertian arah mata angin, kegunaan arah mata angin, cara menentukan arah mata angin, dan yang terakhir kita sudah belajar sandi arah mata angin. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan seksama dengan baik. Silakan setelah ini kalian kerjakan tugas yang sudah Bunda siapkan. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.